ini membicarakan tentang kematian mendadak, ya, untuk blok ini. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Dr. Doaris. Sudah kenalan kemarin kan, yang blok DMS kan? Oke, jadi kita lanjut aja ya, Dek ya. Oke, jadi ini saya membahas tentang kematian atau kematian mendadak atau sudden death ini sebenarnya tidak terlalu spesifik untuk CVS, untuk cardiovascular system, karena ini nanti untuk penyakit-penyakit yang lain. Dalam waktu yang sangat terbatas ini juga saya hanya membicarakan pokok-pokoknya saja supaya kalian mengerti tugas kalian nanti sebagai dokter, bahwa untuk kematian mendadak itu juga ada dalam pelayanan kita, pelayanan forensik kita, baik di puskesmas maupun di rumah sakit nantinya ya. Nah, jadi saya mulai saja tentang kematian mendadak dan aspek mediko-legalnya. Bisa kedengaran suara saya? Dengar dong. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Definisi. Kematian mendadak adalah kematian yang terjadi secara tiba-tiba disebabkan penyakit alamiah di mana tidak ada unsur trauma dan atau keracunan di mana orang tersebut sebelumnya nampak sehat. Ya, jadi ini sebenarnya definisi terminasinya itu sebenarnya banyak ya, banyak yang penentuannya itu banyak ya. Bisa WHO menentukan bahwa 24 jam sebelumnya dia kelihatan baik-baik saja. Kalau forensik sendiri sih mengatakan beberapa saat sebelumnya dia kelihatan baik-baik saja. Tapi kita ambil yang definisi seperti ini aja ya. Dia istilahnya tidak terlalu rumit lah, tidak pakai jangka waktu. Tapi ketika kita melihat orang tersebut sebelumnya, tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, bukan sebulan yang lalu, bukan setahun yang lalu, bukan ya. Memang tidak ada jangka waktu, tetapi dalam waktu yang dekat. Sebelumnya dia kelihatan sehat, tapi kemudian tiba-tiba dia mati. Itu banyak kejadian seperti itu ya. Nah, jadi di sini dikatakan tiba-tiba penyebabnya penyakit alamiah, tapi tidak ada trauma dan juga tidak ada tanda-tanda keracunan. Tetapi sebelumnya orang itu tampak sehat. Ini kok bisa masuk ke forensik gitu kan? Toh sudah tahu penyakitnya alamiah, tapi ngapain diutak-atik lagi gitu ya? Biarin aja, langsung keluarkan aja surat kematiannya biar bisa langsung dikubur gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak. Ini termasuk kepada ranah forensik. Ya, tapi sebelum sampai ke situ kita bahas dulu cara kematian. Cara kematian itu ada yang wajar, tidak wajar. Ya, wajar dan tidak wajar. Sebentar ya. Cara kematian itu artinya menjelaskan bagaimana penyebab kematian itu datang. Itu terbagi atas dua, apakah itu wajar atau tidak wajar. Kalau dia wajar, itu penyebab kematian itu karena penyakit yang dideritanya. Sedangkan kalau tidak wajar, itu bisa disebabkan oleh kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan. Nah, yang ketiga ini bisa menimbulkan dampak hukum. Ya, tapi kan di sini katanya tadi apa? Kematian yang sebenarnya ada juga dokter yang lain atau orang-orang forensik yang lain mengatakan kematian wajar
tetapi karena penyakit gitu ya. Di situ sudah ada kata wajar dan karena penyakit ada kata-kata penyakit lagi, tetapi kenapa tetap dibahas di dalam dalam ranah forensik ya. Jadi karena kematian mendadak itu harus dibuktikan dulu dia tidak ada kecurigaan yang mengarah kepada tindak kejahatan, barulah dia bisa dikatakan kematian mendadak oleh karena penyakit. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan setiap penyakit mendadak harus diperlakukan sebagai kematian yang tidak wajar. Nah, jadi karena kata-kata ini diperlakukan sebagai kematian yang tidak wajar, maka kematian mendadak walaupun nanti setelah pemeriksaan, setelah otopsi verbal, setelah otopsi otopsi forensik dilakukan, terbukti dia penyebabnya adalah penyakit, dia tetap diperlakukan sebagai kematian yang tidak wajar. Sampai baru kalau sudah terbukti baru nanti dikatakan dia baru kematian mendadak karena penyakit, gitu ya. Karena inilah maka dia dimasukkan ke pelayanan forensik. Kematian mendadak harus diperlakukan sebagai kematian yang tidak wajar sebelum dapat dibuktikan bahwa tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya. Jadi nanti ketika dilakukan pemeriksaan, tanda-tanda kekerasan tidak ditemukan juga tanda-tanda keracunan. Jadi yang dua ini tidak ditemukan, barulah kita bisa menyatakan bahwa kematian itu kematian mendadak oleh karena sebab alamiah, oleh karena penyakit yang dideritanya. Kenapa kematian mendadak ini menimbulkan kecurigaan? Kecurigaan itu yang membawa dia menjadi bagian dari forensik ya, yaitu bila satu dia meninggal di tempat yang tidak lazim. Jadi kalau dia meninggalnya di rumah sakit, terutama di rumah sakit ya, ketika mungkin dia sedang berobat gitu ya, nah, itu kecil sekali kemungkinan dia dimasukkan sebagai kematian mendadak yang mencurigakan, walaupun bisa saja ada kecurigaan. Tetapi kalau misalnya yang betul-betul tidak lazim, misalnya di mana? Di rumah tahanan, kemudian di tempat-tempat umum seperti hotel, restoran, gym, terminal, kemudian dermaga, gitu ya. Nah, itu tempat TKP-nya saja sudah membuat kematian itu menimbulkan kecurigaan. Apalagi yang membuat kematian mendadak itu menimbulkan kecurigaan bagi penyidik dan masyarakat umum, attendant death. Jadi kematian itu juga tidak ada yang menyaksikan. Sering itu ya, kalau misalnya ada orang tiba-tiba meninggal misalnya di terminal sekalipun, belum tentu ada yang memperhatikan. Nah, tapi di sini ditekankan katanya menyaksikan. Jadi bisa saja misalnya meninggalnya di kamar mandi, memang di terminal tapi di kamar mandi. Memang di hotel, tempat umum, tapi meninggalnya di kamar, misalnya begitu. Ya, jadi tidak ada yang menyaksikan. Kemudian biasanya ini yang paling menarik perhatian, terutama kalau dia orang penting. Ya, jadi itu sangat menimbulkan kecurigaan sehingga dilaporkanlah ke polisi dan penyidik melakukan pemeriksaan. Gitu ya. Kalau ya kita bicara fakta aja ya. Kalau misalnya gelandangan dilihat dari penampilannya misalnya ya, gelandangan, kemudian juga mungkin didukung dengan pernyataan yang mengantar, ada orang-orang di sekitar yang sudah biasa melihat dia bahwa dia gelandangan, itu biasanya kematian mendadak yang dialaminya biasanya tidak begitu diperhatikan ya, untuk ininya ya, untuk ya reality lah. Tetapi kalau dia orang penting, nah ini pasti langsung nanti akan diselidiki
disidik sama polisi. Bukan diselidiki lagi, tetapi disidik. Dilihat, dicari tahu apa ada tindak kejahatan nggak di dalamnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pemeriksaan kasus kematian mendadak. 1. Untuk menentukan cara kematiannya, jadi apakah wajar, tidak wajar, dan untuk mengeliminasi ada tidaknya tindak kejahatan di dalam kasus tersebut. Jadi kalau misalnya memang ada tindak kejahatan, ya udah secara otomatis dia memang kasus kematian yang harus diselidiki, gitu ya. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya faktor keracunan yang berperan, gitu ya. Kemudian apalagi untuk klaim asuransi, misalnya untuk ganti rugi luka-luka kecelakaan. Kemudian kalau dia misalnya dia pekerja di buruh misalnya, dia harus untuk klaim asuransi kecelakaan kerja. Pada pekerja industri untuk melihat apakah penyakit yang menyebabkan kematian ini terkait dengan industri atau hanya kecelakaan semata, itu juga supaya dicari tahu. Kemudian untuk deteksi epidemiologi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, jadi 5 faktor ini untuk untuk menentukan tujuan pemeriksaan kasus kematian mendadak. Hasil pemeriksaan yang mungkin, misalnya korbannya meninggal secara wajar dan sebabnya jelas. Jadi begini, nanti nanti kalian sering mengalami kejadian, misalnya nanti kalian dipanggil ke rumah, misalnya kalian di puskesmas, berarti ke rumah penduduk kan, dipanggil, dok, tolong dong datang ke rumah ibu saya ini kayaknya sudah meninggal, gitu kan. Ya, kalau memang ada panggilan begitu, kita harus datang, ya deh ya. Nah, jangan dicuekin, nggak boleh. Datanglah kalian ya. Datang kalian bawa alat-alat, stetoskop, gitu ya. Nah, bawa stetoskop yang paling penting, yang lainnya kan nggak begitu bisa dipakai ya. Periksalah nanti dia. Tapi yang paling gampang itu adalah nanti kalian balikkan aja badannya. Kalau lebam mayat sudah ada, memang sudah pasti mati. Karena kadang-kadang begini, menentukan seseorang itu mati atau belum mati itu agak-agak susah-susah gampang. Paling gampang adalah balikkan dia. Misalnya dia telungkup, gulingkan dia sehingga telentang. Kalau dia telentang, balikkan sebentar, lihat bagian punggungnya, gitu ya. Kalau misalnya sudah ada lebam mayat, berarti dia sudah pasti mati. Nah, jadi nggak perlu lagi di RJP kan. Tapi kalau misalnya dia, saya nggak tahu dok, ini udah mati atau belum gitu ya. Kadang kita kan pasti langsung datang ya. Kita berusaha untuk segera datang gitu. Lihat aja. Kalau misalnya memang belum ada pinter-pinter lah cara melihatnya ya kan, belum ada ya ini aja. Kalau rasanya kita belum itu kan, untuk pertolongan pertama aja, untuk memberi kesan kita menolong gitu kan, lakukan aja RJP misalnya. Karena dia pun keluarga mungkin belum jelas ini udah meninggal atau belum. Periksa dulu auskultasi gitu. Pokoknya periksa aja dulu dia. Udah diperiksa, mau perlu di RJP. Tapi kalau memang rasa paling cepat itu periksa aja langsung punggungnya. Kalau punggungnya udah lebam mayat berarti sudah meninggal. Nggak usah diapa-apain lagi. Udah sudah meninggal ini, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sesudah dia meninggal begitu, kalian tanya keluarganya. Kalau memang dia punya riwayat penyakit yang jelas, ya, dan mereka pun bisa menyatakan penyakitnya, ya, bisa kamu berikan surat kematian dari puskesmasmu supaya kemudian nanti bisa jenazahnya dikuburkan, bisa seperti itu biasa ya. Nah, tetapi kalau misalnya penyebab kematiannya tidak jelas, misalnya usianya masih sangat muda gitu ya, tidak ada penyakit yang bisa dikatakan riwayat penyakit dia sebelumnya, misalnya begitu kan.
Kemudian apa ya, kalau sebab tidak jelas itu biasanya gitu ya, usianya masih sangat muda, penyakitnya sebelumnya nggak tahu entah apa gitu ya, atau biasanya sehat-sehat aja. Anak muda kan biasanya begitu kan, kalau kematiannya tiba-tiba kan itu biasanya sebab kematiannya nggak jelas kan. Nah, kemudian atau misalnya korbannya meninggal secara tidak wajar tapi ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi misalnya ditemukan dia di dekat kamar mandi. Walaupun mungkin kalau di dekat kamar mandi kan bisa saja terpleset kan. Nah, tapi kalau misalnya curiga, ya itu kita anggap aja itu kematian yang tidak wajar. Apalagi kalau misalnya dia anak muda, gitu ya. Nah, kemudian bila korban, jadi ini aja, coba kita lihat ya yang bawah, korban itu diduga mati wajar, tapi kemudian udah wajar ya, tapi ada tanda-tanda kekerasan. Ini bisa saja nanti kita anjurkan keluarganya, atau kalau kita sudah menerimanya di kamar jenazah, bisa kita laporkan ke polisi. Daripada nanti di kemudian hari ada masalah, kita boleh berinisiatif untuk melaporkannya ke polisi. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian sudah bertugas, jangan terlalu mengambil jarak dengan polisi, supaya polisi itu juga bisa berkoordinasi dengan kita. Karena apa? Kita punya banyak kepentingan juga dengan polisi. Polisi ada kepentingan dengan kita, kita juga ada kepentingan dengan polisi. Misalnya apa? Kasus-kasus kecelakaan, ya, ini kematian mendadak, gitu ya. Nah, jadi nanti kita juga bisa berinisiatif melaporkannya ke polisi, tapi biasanya kita harus minta izin dulu kepada keluarga. Tapi cara yang paling aman adalah lapor ke keluarga. Kalau misalnya kita sendiri yang melapor ke polisi, ini misalnya Mr. X, ya, Mr. X, atau keluarganya mungkin belum datang juga, gitu ya. Padahal keadaan jenazahnya itu bersih, tidak gelandangan misalnya. Ini boleh kita inisiatif melaporkannya ke polisi. Bisa saja, ya. Oke. Kemudian biar nanti datang surat permintaan visumnya. Untuk apa? Kalau kematiannya tidak jelas, kemudian dijumpai tanda-tanda kekerasan ataupun tanda-tanda keracunan, itu kan perlu diketahui penyebab kematiannya. Nah, untuk itu surat permintaan visum diperlukan, maka bisa korbannya diotopsi untuk menentukan dengan pasti sebab kematiannya. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa didengarkan penjelasan saya? Ya, Dok. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Dok. Oke, ya. Mungkin jika memang keluarganya sangat keras kepala, jika ditemukan kematian mendadak dan keluarganya nih sudah sangat keras kepala tidak mau melakukan autopsi atau apapun, apakah sedangkan kita sebagai dokter mencurigai adanya tindakan pembunuhan, apakah lebih baik kita diam dan pasrah saja kepada keputusan keluarga, Dok? Nah, disinilah kita kita itu tim ya, tim. Jadi maksudnya saya tim ini kan kamu nggak sendiri kan di ini. Ini kan tidak kita terima di tempat praktek ya, dia. Ini tidak kita terima di tempat praktek pribadi. Ini kita terima di puskesmas atau di rumah sakit. Ya, nah, jadi nggak usah istilahnya jangan merasa khawatir. Karena apa? Di puskesmas kita punya atasan. Di rumah sakit kita punya atasan, bukan hanya atasan, kita juga punya humas. Kita punya humas. Hubungi mereka, nggak apa-apa. Hubungi mereka. Kalau misalnya kamu dokter IGD, hubungi dokter bukan dokter penanggung jawab ya. Kalau misalnya kamu intersip, ya pasti kamu hubungin dokter penanggung jawab kan. Tapi kalau misalnya dokter IGD, dokter yang mengkoordinir di IGD, itulah kan kita anggap sebagai atasan kita kan, sebelum sampai nanti kita kepada direktur kan. Nah, kalau direktur kan kita terlalu jauh ya ke atas ya. Dokter yang mengkoordinasi kita di IGD, laporkan aja kepada beliau atau kepada humas.
terangkan apa masalahnya. Bu, ini saya curiga begini-begini. Biar mereka yang juga mendampingi kita, sekaligus juga bersama dengan kita mencari solusi. Ini gimana ini? Karena kita mencurigai itu mungkin pembunuhan misalnya. Jadi kita nggak sendiri gitu. Jadi jangan berpikir kamu itu bekerja sendiri di situ. Apalagi kan ada perawat, nggak usah merasa khawatir. Nah, nanti bersama-sama. Jadi kalian istilahnya bukan sendiri gitu. Pasti bersama-sama dengan rumah sakit akan kalau sudah pembunuhan kan sudah sudah delik umum itu ya, sudah itu adalah kewajiban negara untuk menuntut itu kan, untuk menyelidiki itu kan. Nah, jadi walaupun keluarga bersikeras itu sudah kewajiban kita untuk melaporkannya. Jadi nggak usah khawatir. Laporkan nanti kepada dokter koordinator IGD atau kepala puskesmasmu. Kalau kamu di puskesmas, kepala puskesmasmu aja langsung, ya nggak terlalu tinggi tuh jaraknya dari kamu ya. Nanti laporkan, dok ini begini mendesak tidak mau. Padahal saya curiga gini. Nggak apa-apa. Ya, karena yang begitu-gitu juga kalau misalnya kamu biarkan dia pergi hanya meninggalkan surat pernyataan tidak mau diperiksa lebih lanjut, nanti berapa juga sama kita. Takutnya di kemudian hari kita akan kena sesuatu gitu. Maksudnya misalnya kalau memang dia terbukti lah ini kejahatan, ada tindak kejahatan, kita nanti yang kena gitu. Jadi memang itu tugas kita. Nah, tapi di situ jangan khawatir, saya tekankan jangan khawatir, laporkan kepada atasan. Ya, bisa di situ mengerti? Bisa, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, jangan dibiarkan pergi ya, Dek ya. Jangan dibiarkan. Ini udah tulis pernyataan gitu kan, pernyataan tidak mau dilakukan pemeriksaan gitu ya. Ya udah Bu ya, nggak apa-apa Bu, ambil aja nggak boleh gitu ya, Dek ya. Kalau apalagi kita curiga pembunuhan, ya tidak boleh ya. Oke. Baik, Dok. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, dokter? Silakan. Iya dok, nama saya Grace dok. Saya ingin bertanya untuk tadi yang lebam mayat dok, apakah dia akan selalu terbentuk pada setiap orang yang meninggal? Lalu untuk lebam mayat itu biasanya memang terbentuknya di sisi yang berlawanan atau di sisi-sisi tertentu ya dok? Soalnya kayak tadi dokter bilang kalau misalnya dia telungkup harus ditelentangin gitu, kalau telentang dia harus dibalik badannya biar lihat punggungnya gitu dok. Oke, boleh. Jadi lebam mayat itu kan peredaran darah sudah terhenti, sistem peredaran darah sudah terhenti, sehingga darah itu dimanapun posisinya sesuai dengan gravitasi akan berusaha berkumpul di tempat yang terendah. Jadi dia kalau telentang, darah itu akan berkumpul di pembuluh darah yang di posisi yang paling rendah di bagian tubuh, pada bagian tubuh. Jadi nanti kalau dia telentang berarti dia ngumpulnya itu di arah punggung. Tapi yang bagian yang menggantung, tidak menekan alas ya, tidak menekan alas. Jadi dia bagian yang menggantung, misalnya pinggang, tengkuk, itu kan menggantung dia ya di situ. Tapi kalau yang di punggung, tengah-tengah punggung itu karena dia menekan alas, misalnya menekan lantai, dia itu biasanya nggak ada. Nah, tapi kalau yang menggantung dia ada. Nah, jadi setengah jam sesudah kematian lebam mayat itu terbentuk. Jadi paling gampang mencari tanda pasti kematian adalah melihat lebam mayatnya. Nah, jadi misalnya kok dipanggil kalian kan, dok, tolong dok, datang dok. Mama saya sudah nggak bernapas lagi kayaknya ini dok, gitu. Datang aja, periksa apanya. Kalau dia misalnya saya bilang telentang, periksa aja punggungnya langsung. Kalau sudah ada lebam mayat, RCP tidak perlu dilakukan kan? Nah, dan kemudian kamu sudah bisa menyatakan, ya Bu, ini sudah meninggal. Kadang-kadang menentukan seperti yang tadi saya katakan, menentukan meninggal atau tidaknya itu kadang-kadang susah. Nah, cara gampangnya yaitu salah satunya itu adalah melihat lebam mayatnya, karena lebam mayat itu setengah jam sesudah kematian dia langsung terbentuk biasanya, gitu ya. Nah, jadi dia berada di posisi terbawah. Kalau misalnya dia tuh tadinya telungkup, kan bisa aja dia jatuh telungkup, gitu kan? Mereka mungkin nggak berani megang atau mungkin saking lamanya nggak diperhatikan, ibunya itu udah lama tertelungkup gitu.
ya kan, mamanya atau bapaknya misalnya atau neneknya lama terlungkup gitu kan, mereka membalikkan mungkin nggak berani, kita yang dipanggil duluan gitu kan, ya sudah balikan aja dulu. Kalau misalnya sudah terbentuk lebam mayat pada bagian, berarti kalau dia terlungkup kan berarti bagian paling bawahnya itu kan wajah, leher bagian depan itu kan. Nah, kalau di situ sudah ada lebam mayatnya, ya berarti udah meninggal gitu. Bisa, Dik? Bisa rasanya penjelasan saya? Ya, dokter, terima kasih banyak, dok. Oke, itu tanda-tanda paling awal lah. Ya, nah, jadi lebam mayat itu juga berguna misalnya kalau kalian melakukan RJP pada kasus-kasus tertentu. Misalnya pada kasus tenggelam atau kesengat listrik misalnya ya. Kalau sudah terbentuk lebam mayat, maka RJP sudah bisa dihentikan. Gitu ya. Nah, karena itu kan biasanya komanya dalam, itu koma dia. Yang pada kasus tenggelam, kesengat listrik itu kan dia korbannya itu bisa koma. Jadi ketika kalian meng-RJP kan ini kok nggak kelihatan gitu ya tanda-tandanya gitu misalnya ya. Apalagi kan kita nggak berada di tempat di rumah sakit misalnya kan. Tanda-tanda itu kan jadinya nggak jelas kan. Napasnya sudah mulai apa belum nggak kelihatan. Balikan aja apanya orangnya. Kalau misalnya udah terbentuk lebam mayat ya berarti sudah meninggal. Jadi sudah bisa dihentikan RJP-nya gitu. Jadi ya bisa ya. Oke, saya lanjut. Ini apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa saya lanjutkan? Halo? Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi kemudian ini tindakan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang dokter. Satu, kita melakukan otopsi verbal. Jadi ternyata otopsi verbal itu apa? Tapi saya berterus terang dan minta maaf. Mungkin kalau kita pada saat ini di kedokteran di rumah sakit pendidikan kita otopsi verbal kita belum ada. Ya, walaupun di rumah sakit di luar, di Jawa terutama, mereka sudah di puskesmas pun mereka sudah melakukan otopsi verbal. Jadi otopsi verbal ini adalah menanyakan semua tentang almarhum kepada keluarga terutama ya, kepada keluarga. Tentang apa? Tentang yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. Jadi usianya, penyakit yang dideritanya, riwayat berobatnya, riwayat penggunaan obatnya, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya ada tingkah laku yang aneh, misalnya pada kasus-kasus psikiatrik, bisa saja ya. Kemudian ini otopsi verbal. Jadi kalau mau tahu boleh saja saya searching di internet, boleh. Otopsi verbal itu penting juga dilakukan gitu ya. Tapi untuk saat ini kita belum pernah mengadakannya di sini, tetapi itu sudah merupakan bagian yang lazim di daerah Jawa, ya, otopsi verbal. Kemudian bersama penyidik melakukan pemeriksaan TKP. Ini juga jarang kita lakukan. Kalau forensik di tempat kita ini jarang kita melakukan pemeriksaan TKP. Jadi kita betul-betul sistem kontinental, yaitu menerima saja apa yang dibawa ke kamar jenazah. Jadi kita cuma diam aja, kita diam di rumah sakit atau di puskesmas, kita terima apa yang mereka bawa. Walaupun boleh nggak dipanggil? Tugas kita nggak kalau misalnya dipanggil? Iya, tugas kita juga. Kalau kita dipanggil sama penyidik untuk memeriksa TKP. Gitu. Tugas kita juga sebagai seorang dokter, terutama kalau misalnya diperkirakan masih ada korban-korban yang masih hidup, gitu. Ya, jadi jangan itu kan nggak tugas kami Pak, jangan suruh kami ke TKP lah, nggak bisa juga, karena memang ada tugas kita juga pemeriksaan TKP bersama dengan penyidik.
ya. Tetapi harus ada surat permintaannya dulu. Jangan cek langsung aja berangkat. Harus ada resmi permintaannya kepada institusi kita. Ya, nah, pemeriksaan kemudian dilakukan pemeriksaan jenazah, terutama untuk mencari tanda-tanda kekerasan dan keracunan. Tadi kan sudah saya katakan di depan, di atas tadi slide pertama tadi, bahwa kematian mendadak ini harus tetap dianggap mencurigakan sampai terbukti tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan keracunan. Jadi yang terutama kita cari pada pemeriksaan jenazah adalah tanda-tanda kekerasan dan keracunan. Dan bila sebab kematian tidak pasti, maka disarankan keluarga untuk melapor ke polisi. Tetapi kalau nanti polisi tidak meminta visum, maka kita bisa memberikan surat kematian yang tapi di surat kematian itu penyebab kematiannya kita isi tidak diketahui, dalam kurung kematian mendadak, gitu ya. Nanti isinya seperti itu ya. Penyebab kematian tidak diketahui, gitu ya. Nanti ya. Itu ya nanti di lembar warna putih pun kayaknya ada penyebab kematian tidak diketahui. Ya, di lembar paling atas itu lembar warna putih ada kayaknya penyebab kematian ya. Buat aja penyebab kematian tidak diketahui. Untuk penyidikan menentukan cara kematian, jadi cara kematian tadi ya wajar tidak wajar ya, dan ada tidaknya tindak kejahatan, maka harus dilakukan otopsi yang dilengkapi dengan penunjang preparat histologis, organ-organ tertentu yang diperiksa, dan pemeriksaan toksikologi. Jadi kalau untuk kematian mendadak begini memang dia lebih lebih rumit sebenarnya pemeriksaannya. Apalagi kalau misalnya ketika otopsi verbal dilakukan, informasi yang kita dapatkan itu sangat minimal. Ya, karena bisa saja banyak juga penyebab kematian itu tidak diketahui walaupun otopsi sudah dilakukan. Gitu ya. Nah, jadi otopsi pada kasus-kasus kematian mendadak ini dia lebih lengkap pemeriksaannya. Pemeriksaan PA, PK, pemeriksaan toksikologi, semua itu diperiksa lah, ya. Oke. Sebaiknya jangan menandatangani surat kematian tanpa memeriksa korban. Ingat itu ya. Kalian nanti semua akan menjadi dokter. Jangan pernah menandatangani surat kematian kalau kamu tidak memeriksa korban, ya. Jangan pernah. Jangan percayakan itu kepada bidan, kepada perawat, tidak boleh. Periksa sendiri, ya. Dan jangan menyentuh apapun, terutama yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Nah, jadi maksudnya begini, kalau belum datang surat permintaan visum, lebih baik jangan dipegang dulu. Tetapi boleh juga kita berkoordinasi dengan polisi. Makanya nanti kalau ada kasus, misalnya datangnya itu udah kira-kira 1 jam yang lalu, bisa langsung kalian berkoordinasi dengan dokter atasan kalian atau dengan humas. Ini sebaiknya diapain. Jangan nanti kita nanti dianggap tidak melakukan tugas. Jangan nanti dianggap rumah sakit tidak peduli. Gitu. Jadi ya, kita bukan pelayanan semata kita lakukan di rumah sakit ya, tetapi ada kepentingan lain. Nah, jadi maksud saya ini yang praktis-praktis saja ya saya terangkan kepada kalian ya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, setengah jam, 1 jam tidak juga ada ditangani gitu ya. Surat permintaan visum belum datang, polisinya pun belum kelihatan. Laporkan aja langsung ke ini. Tapi sama kalian sudah dilaporkan, laporkan saja kepada dokter atasan kalian atau ke humas. Ini maunya diapain? Sebaiknya apa dilakukan? Nah, mau saya pegang, nanti mungkin ada sesuatu yang penting di sini, gitu misalnya. Kalau misalnya surat permintaan visum sudah datang, kita bisa melakukan pemeriksaan luar paling tidak. Sebagai dokter umum, pemeriksaan luar biasanya yang menjadi tugas kalian. Ya, setidaknya kalian bisa melakukan pemeriksaan luar. Nah,
Karena kalau untuk masyarakat pemeriksaan yang penting dipegang saja itu sudah dianggap kita memberikan pelayanan gitu ya. Nah, jadi ingat selalu berkoordinasi lah, satu. Yang kedua, usahakan ada surat permintaan visum baru pegang korbannya. Tapi kalau memang belum ada, berkoordinasilah dengan atasan kalian atau dengan humas supaya nanti mereka yang menghubungi polisinya, biar polisinya nanti mungkin walaupun surat permintaan visum belum ada, tetapi mungkin polisinya sudah datang. Nah, dengan membawa perintah lisan bahwa pemeriksaan bisa dilakukan walaupun surat permintaan visumnya menyusul gitu. Kalau yang begitu itu kalian takut di kemudian hari ada apa-apa, boleh suruh nanti polisi yang datang itu untuk menuliskan pernyataannya dan menandatanganinya lengkap dengan nama dan nama kemudian pangkatnya, nomor NRP-nya, pangkatnya dan nama NRP itu maksudnya nomor apanya ya, nomor induk kepolisiannya ya, dan ini pangkatnya, supaya menjaga-jaga supaya kamu mungkin takut di kemudian hari ada sesuatu misalnya. Ya, namanya juga kita memeriksa korban ya, yang dimana korban itu juga bukan hanya pakaiannya, bukan aja sesuatu yang ada di sampingnya, tetapi dia sendiri juga adalah barang bukti gitu. Ingat itu ya, korban itu juga adalah barang bukti. Jadi bukan hanya pakaian, bukan aja sesuatu yang di sampingnya barang bukti, tetapi dia sendiri pun adalah barang bukti. Ya, oke, saya lanjutkan. Kepentingan otopsi pada kasus kematian mendadak untuk penyidik ini untuk menyingkirkan adanya unsur kriminal, untuk keluarga korban untuk mengetahui sebab kematiannya, dan untuk kepentingan umum untuk melindungi yang lain agar dapat terhindar dari penyebab kematian yang sama. Kita lanjutkan perundang-undangan. Kenapa sih ini kan kematian, topiknya kematian mendadak. Kenapa mesti masuk ke forensik? Tadi udah kita jelaskan. Yang kedua, kenapa sih diminta-minta diminta-minta penyidik polisi ini untuk kita periksa? Nah, jadi itu berdasarkan KUHP 133 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lupa, minta maaf ya, saya nggak tulis di situ KUHAP, bukan KUHP, tapi KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dikatakan di ayat satunya, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Nah, jadi di sini dikatakan luka, keracunan, atau mati mendadak. Mati ya, diduga. Tadi sudah kita garis bawahi di atas, mati yang dicurigai. Maka dia termasuk ke dalam pasal 133 ini. Dicurigai, diduga, ada peristiwa yang merupakan tindak pidana. Maka datanglah penyidik meminta keterangan ahli kepada kita, baik itu dokter forensik maupun dokter seperti kalian nanti. Dokter apa? Dokter ini aja, dokter umum? Enggak, dokter yang lain juga. Dokter spesialis, dalam hal ini kan CVS kan, cardiovascular system. Dokter spesialis kardiologi juga. Nanti bisa dimintai keterangan ahlinya. Ya, nah nanti kalau dokter kardiovaskular, dokter kardio itu biasanya memang mereka tidak bekerja sendiri untuk membuat visum, tetapi nanti kami sebagai dokter forensik akan bekerja sama dengan dokter kardiolog untuk bekerja sama dengan kardiolog untuk membuat visumnya, gitu. Ya. Untuk membuat visumnya. Jadi nanti sejauh mana
penyakit jantungnya itu menyebabkan kematian. Apakah penyakit jantung dengan aterosklerosis yang sekian persen ini sudah cukupkah menyebabkan kematian pada korban ini? Nah, itu kan harus kami konsultasikan dulu ke kardiolog. Apakah infak miokard dengan luas sekian kali sekian pada otot jantung sebelah kiri ini sudah cukupkah menyebabkan gagal jantung yang mengakibatkan kematian pada korban ini? Nah, jadi kami berkonsultasi juga kepada kardiolog untuk menentukan penyebab kematiannya. Ya, jadi di sini dokter maksudnya dokter-dokter yang lain juga. Kemudian ada juga 134. 134 di sini dikatakan dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahu terlebih dahulu pada keluarga korban. Jadi kalau memang sangat diperlukan, tidak bisa lagi dihindari pada kematian mendadak, kan otopsi itu sangat diperlukan karena nggak tahu apa penyebab kematiannya. Dia masih muda, umur 30. Sebelumnya tidak ada penyakit apapun, tidak pernah berobat secara serius gitu ya, tidak pernah dioperasi, tidak pernah sakit berat gitu ya, aktif, main volley, berenang, naik sepeda, main bola, tiba-tiba mati misalnya. Atau kemudian tubuh proporsional misalnya, kok tiba-tiba mati gitu. Ya, ini kan harus dilakukan otopsi untuk membuktikan penyebab kematian gitu. Jadi menurut pasal 134 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau tidak bisa dihindari lagi, terutama untuk kasus-kasus kematian mendadak, maka otopsi harus dilakukan. Tetapi penyidik wajib memberitahukannya terlebih dahulu kepada keluarga korban. Nah, jadi memang di sini dikatakan, ini kan KUHP ya, KUHP itu tertinggi kalau untuk mengatur acara pidana, ya, KUHP. Di sini dikatakan jadi ayat ini juga mengatakan bahwa bisa saja dihindari otopsi itu, tetapi untuk kasus-kasus kematian mendadak seperti ini dengan terpaksa harus, supaya diketahui penyebab kematiannya gitu ya. Oke, terima kasih. Masih ada waktu kira-kira 5 menit lagi, silahkan kalau ada yang mau bertanya.